No, gimana dia mau sholat? Orang dia nggak ada duit. Dia lapar, orang dia susah. Jadi sebetulnya konsep dakwah Nabi itu sudah banyak ditinggalkan. Kalaulah manusia ini tidak saling tolak-menolak, tidak saling mengkritisi, maka sudah lama dunia ini hancur. Kita ini saling mengkritisi. Ini kamu nggak cocok, ini kamu ini salah. Kalau ketika kita diam, itu masalah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada BMT Amanah Indragiri Hulu. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki, menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu ketika Islam itu pertama kali datang, maka kiai-kiai melihat masyarakat ini sukanya apa? Oh, masyarakat Jawa sukanya wayang. Maka dimainkan wayang dengan gending, dengan gamelan. Tapi isinya dirubah. Isinya dirubah dengan syair-syair yang mengingatkan kepada Tuhan. Sekaten. Sekaten itu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu setelah nonton wayang, mendengarkan gamelan, gending, orang dikasih makan. Atau makan dulu, baru nonton wayang. Karena nggak mungkin nonton wayang nyaman kalau perutnya lapar. Disitulah masuk dakwah pelan-pelan. Menara masjidnya dibiarkan utuh. Memang betul-betul gambar candi. Itulah dia Masjid Kudus. Dan orang Islam tidak boleh motong sapi. Karena sapi disembah oleh orang Hindu. Sampai hari ini di Kudus orang kalau kurban pakai kerbau sama kambing. Jadi masuknya Islam itu melalui kelembutan. Dan itulah pesan Nabi. Absyus salam, tebarkan salam. Gimana orang mau masuk Islam kalau hatinya nggak salam? Ngomongnya tersinggung, kata-katanya kasar. Absyus salam dulu. Setelah hatinya salam, nyaman, adem, ayam, tentram. Habis itu baru at'imut ta'am. Kasih makan. Setelah salam, perutnya kenyang, baru wasilul arham. Baru silaturahim. Ini dibuat acara tablik akbar. Yang datang lapar. Ceritanya neraka. Ia sedang banyak utang. Jadi jangan heran kalau dakwah itu nggak nyambung. Dibuat pentas megah mewah, rupanya panitia ngutang. Itu. Jadi saya mau ke depan, kita nggak usah dulu keluar provinsi untuk 12 kabupaten kota di Riau ini saja. Misalnya kita diundang ke Indragiri Hulu. Jadi kalau kita turun ke Indragiri Hulu, alaikum bil jamaah. Saya tidak mau bupati melalui karokesra, ngundang tim, lalu disiapkan pentas, datang, tablik akbar, pulang. Setelah tablik akbar, tanah lapang penuh dengan sampah. Bukan begitu. Dakwah itu tidak begitu. Jadi kita turunnya paling tidak ada 5 unsur. Yang pertama, da'i. Karena mau ceramah tablik akbar malam itu. Yang kedua, yayasan. Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob akan memberikan penyuluhan bagaimana cara mengkoordinir manajemen yayasan yang sehat.
apa tugas pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, keuangan, bagaimana ada aplikasi laporan keuangan, bagaimana kita jangan terjebak dengan jebakan pajak, sehingga kita terutang, sehingga menjadi celah untuk ditangkap dan lain sebagainya. Cerdas beryayasan. Lalu kita bawakan asatis dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Asatis ini supaya bupati mengumpulkan dai, imam, khotib, dibuatkan bengkel imam dan khotib. Motor kalau rusak masuk bengkel. Ternyata khotib-khotib ini banyak yang rusak. Ayatnya, rukunnya, makharijul hurufnya imam. Maka diadakan bengkel imam dan khotib. Kemudian manajemen pesantren. Pesantren kita di Indragiri Hulu, Nurul Azhar Seberida. Bagaimana manajemen yang benar, kurikulumnya, tahfiz Qur'annya, baca kitabnya, metode nahwu sorobnya, metode apa yang bagus. Dan yang paling dan tak kalah penting adalah ekonominya. Saya mau kita tidak hanya sekedar ketemu dulu sekali dan ketemu ini 2 kali, tapi kita ada ketemu hubungan baik, sehingga ketika kita turun nanti, yang bagian ekonominya juga ini bagian dari BMT Amanah. BMT Amanah lah yang memberikan penyuluhan kalau mau selamat dari riba itu, supaya tidak terjebak riba. Jangan sampai jamaah ini militannya waktu di tablik akbar 60 menit itu. Setelah itu dia pulang, dia pun balik ke riba lagi. Sekarang banyak agama ini, orang beragama ini mencari ketenangan. Di kantor dia korupsi, nepotisme, sogok menyogok, suap, hutangnya riba. Ini sedang galau ini. Sedang galau. Terus di mana nyari ketenangan? Pas pengajian. Astaghfirullah. Tenang. Habis itu korupsi lagi. Inilah yang dikatakan oleh Karl Marx, pendiri komunis, Marxisme. Agama ini opium. Agama ini candu. Memang betul. Yang dikatakan Karl Marx itu betul. Sodako Karl Marx. Memang opium. Yang artis pakai baju pendek, yang pejabat korupsi, yang pengusaha riba. Tapi pas pergi umroh, tenang semuanya. Ya Allah. Streaming lagi. Pulang dari sana bawa konten banyak-banyak. Memang agama opium. Bukan begitu beragama. Kita mau beragama ini kafifah. Dari mulai cara bertauhidnya, akidahnya, cara beribadahnya, fikihnya, dan cara berekonominya. Dan itu tidak bisa saya lakukan sendirian. Jadi sesungguhnya sejak kita masuk ke Inhu 2016 tahun. 2016 kami masuk. Jadi kami tidak sendirian. Makanya kami melibatkan waktu masuk ke Inhu itu, karena banyak yang mau ikut, hanya boleh perwakilan 1 ormas, 1 organisasi, hanya utus 2 orang. Masyarakat, komunitas tanpa bebas riba, 2 orang. Dari kesehatan 2 orang. Yang kesehatan, itulah dia penyuluhan kesehatan gratis, ibu hamil, operasi bibir sumbing. Dari Inhu ada mengutus puskesmas, orang puskesmas dari dinas kesehatan. Penyuluhan pertanian ada. Jadi tidak lagi one man show, sendirian turun. Absus salam, setelah hatinya tenang, salam. At'imut ta'am, perutnya kenyang. Barulah wasilul arham. Baru bisa nyambung silaturahim. Ta'am dulu baru silaturahim. Bagikan dulu makanan baru. Makanya orang Minang mengatakan barundiang sesudah makan. Tak bisa berunding kalau perut kita lapar. Baru wa tusallu bil laili wan nasu niyam.
Barulah cerita tentang sholat malam, tentang tahajud, tentang zikir. Ini terakhir. Ini belum apa-apa. Siapa yang nggak sholat masuk neraka? Loh, gimana dia mau sholat? Orang dia nggak ada duit. Dia lapar, orang dia susah. Jadi sebetulnya konsep dakwah Nabi itu sudah banyak ditinggalkan. Dan saya tidak mau termasuk dalam golongan itu. Saya setiap pergi ke satu daerah, saya mesti ada yang kita bangun di daerah itu. Di Kalimantan, dengan Ustadz Atta, kita membangun pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Di Banjarbaru. Jadi setiap daerah itu mesti ada. Dan saya selalunya tidak turun sendirian. Saya link dengan yang lain. Di Yogyakarta dengan Ustadz Salim Afillah. Di Kalimantan Barat, Pontianak dengan Ustadz Lukmanul Hakim. Jadi tidak diundang bupati, gubernur, pejabat, datang, ceramah, pulang. Tidak begitu. Saya tidak menyalahkan. Masing-masing punya manhaj, punya metode. Tapi menurut saya, hemat saya, yang paling selamat kalau kita mau adalah kita berjamaah sehingga semua tersentuh. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama lebih dalam, lebih lama, berkelanjutan antara Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan BMT Amanah, insya Allah. Masing dengan ruang garapannya masing-masing. Jangan katakan pisau silet ini tumpul karena tidak bisa memotong batang kelapa. Karena batang kelapa itu garapan kampak. Tapi jangan katakan kampak tumpul karena tidak bisa memotong kumis. Karena kumis itu garapannya silet. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh silet dan kampak. Memotong bulu hidung. Harus dilakukan gunting. Jadi jangan katakan, oh saya ini nggak bisa berdakwah karena saya nggak ceramah. Bukan bidang kamu. Tapi mengatur manajemen, pedagang di pasar. Bagaimana supaya duitnya jangan tertahan? Jangan kasih duit, kasih barang. Bagaimana supaya dia ini nyetornya? Tentu ada punishment. Keluhan beberapa BMT adalah duit hilang. Tidak 1-2 BMT ngaku duitnya hilang. BMT Amanah duitnya nggak hilang. Sudah sampai ke sana, sudah melihat gedungnya, sudah cerita tentang asetnya, sudah ketemu dengan pedagang-pedagang yang berjualan pagi waktu kita jenguk. Dan alhamdulillahnya, BMT Amanah sudah besar sebelum bupati terpilih. Jadi orang nggak bisa ngomong, oh itu dibesarkan pejabat. Ada istilah tersandra politik. Dan kalau bupati menolong, membantu, itu dia tidak sedang menolong BMT Amanah, tapi dia menolong masyarakatnya. Bupati, kepala daerah mau nolong masyarakat, karena bupati tidak punya konsep, dibantu oleh BMT Amanah. Jadi kedudukan BMT Amanah itu selevel dengan bupati. Jadi jangan katakan bupati nolong BMT Amanah. Karena sebelum terpilih pun dia gedungnya udah megah. Mewah, sudah tinggi. Jadi kita punya bergaining, punya keyakinan, punya kepercayaan diri. Tapi jangan pernah merasa sampai di puncak. Yang namanya bukit, penyakit pendaki adalah kami sudah sampai di puncak. Kalau sudah sampai di puncak, pasti turun. Apapun yang sudah sampai di puncak, pasti turun. Dia seperti lingkaran. Bawah, tengah, mendaki, puncak. Siapapun yang sudah sampai di puncak, pasti turun. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak sampai ke puncak? Besarkan lingkarannya. Lingkaran ini kecil, maka kita sampai puncak. Lalu bagaimana supaya kita tidak merasa di puncak? Besarkan lingkarannya. Sehingga kita tidak pernah merasa sampai di puncak. Alhamdulillah BMT Amanah sudah ada
Tapi jangan pernah ada titik, selalu koma. Tapi kita ada BMT satu lagi. Ada. Alhamdulillah di Inhu sudah selamat. Tapi Indragiri Hilir tetangga kita. Alhamdulillah Inhil sudah. Tapi Kuansing. Tapi Tembila. Tapi Bagan Siapi-api. Rokan Hilir. 12 kabupaten sudah tergarap. Tapi Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau. Sehingga kita tidak pernah. Andai se-Indonesia ini sudah digarap amanah. Tapi Muslim yang ada di Australia, itulah yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman Tunuhan dari Turki. Sehingga bisa punya 150 cabang sekolah Sulaimaniyah di seluruh dunia. Jangan pernah merasa di puncak. Jadi, sahabat-sahabat saya yang sudah dipilih dari sekian banyak orang Indragiri Hulu, lalu dipilih Allah SWT untuk membidangi bidang ekonomi ini. Berapa banyak orang yang kuliah S1 ekonomi syariah, S2 ekonomi syariah, S3 ekonomi syariah, pas ditanya, nggak pernah berkecimpung di ekonomi syariah. Itu sama dengan orang S1 sepak bola, S2 bola, S3 bola, semua jenis tendangan, semua tahu. Tapi nggak pernah main bola. Doktor bola, tapi nggak pernah nendang bola. Di Mesir ada, namanya Dr. Ala. Dr. Ala itu komentator bola. Tapi dia nggak pernah main bola. Kalau main Real Madrid, Barcelona, Ahli, Zamalek, dia komentatornya. Tahu dia semua. Bahkan pemain itu pun mungkin nggak tahu. Dia tahu. Tapi dia nggak pernah main bola. Sedangkan sahabat-sahabat di BMT Amanah adalah praktisi. Praktisi dari kata praktek, yang langsung mempraktekkan ilmunya. Tidak berteori. Kami tidak berteori, tapi kami langsung melaksanakannya dan ini hasilnya. Ini gedungnya, ini asetnya, ada di alam nyata. Nggak ngawang-ngawang. Buah perahu besar, ada kebocoran di bawah, jangan biarkan. Nampak bocor, cepat lapor. Karena air masuk dari bocor kecil. Di bocor kecil ini nanti akan masuk dan pada akhirnya yang ada di pucuk tiang pun akan tenggelam. Maka kita dalam sebuah perahu yang besar. Agaknya itulah sebagai dialog, pengantar dialog kita pada kesempatan ini. Yang ingin saya sampaikan adalah kebersamaan kita mengatasi masalah umat, terutama masalah ekonomi. Kami sebetulnya mau sholat, kami sebetulnya mau pengajian, tapi kami masih terjebak dengan riba. Hati kami terasa munafik kalau kami ngaji nih Pak Ustaz. Kami mau bersih tapi kami masih terutang. Setiap pengajian diminta kertas tanya jawab, pasti ada tentang terjebak riba. Dan ketika itu ditanyakan ke Ustaz, Ustaz hanya mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhli, wadala'in daini wa ghalabatir rijal. Banyak-banyak berdoa pada Allah. Habis itu dia pulang, tak lama datang debit kolektor untuk mengutip uang riba. Solusinya, bergabunglah dengan BMT Amanah. Hubungi nomor kontak berikut ini. Terima kasih sebagai pengantar dialog kita. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kita bisa lebih dalam, lebih baik, lebih bermanfaat untuk umat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menghantarkan untuk kita setelah ini berdialog. Waktu kita ada sampai jam 9, insyaAllah kita bisa dialog. Sehingga kawan-kawan yang punya rasa kegalauan atau ada rasanya pengen dicurahkan di sini, silakan. Silakan. Apa rasanya sehari-hari ada yang membuat tidak tenang dari segi pribadi atau hubungan dengan kawan atau interaksi dengan para nasabah? Silakan. Baik, insyaAllah
Ini mohon maaf, Tat. Transaksi yang kami saat ini yakini tadi itu mohon pencerahannya lah. Kami full menggunakan akad murabahah jual beli, dan kami tidak mengizinkan untuk sementara menggunakan akad wakalah ketika dipraktekkan oleh beberapa bank syariah itu. Tapi kami mohon maaf tidak mempraktekkan itu, tapi kami langsung ke wujud barang. Yang kedua juga ada mungkin akad itu selain itu, yaitu menggunakan akad istisna dan salam sebagian itu. Tapi khusus untuk transaksi ini memang sementara kami batasi itu karena itu arahan dari Dewan Syariah kami. Jadi apakah kami sementara tetap bertahan semacam itu, Tat, atau mungkin harus bagaimana, Tat? Terima kasih. Ada orang mau membeli motor, duitnya kurang. Lalu dia datang ke bank konvensional. Bapak mau beli apa? Beli motor. Motornya harganya berapa? 20 juta. Lalu dikasihlah uang pinjaman. Ini 20 juta, cicil setiap bulan. Kalau ditotal-total menjadi 30 juta. 10 juta itu uang masuk ke bank, riba. Transaksinya uang dengan uang. Bagi orang awam yang tidak mengerti, kata dia di bank syariah juga, uang dengan uang, dan bunganya lebih mahal. Cuman bedanya waktu ketemu assalamualaikum. Dan akadnya bismillahirrahmanirrahim. Itulah pentingnya di sekolah ada pelajaran fikih. Fikih ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah. Jual beli, gadai menggadai, murabahah, mudharabah. Jadi mesti fikihnya juga lengkap. Dan di pengajian masjid juga, masjid itu idealnya pengajian ada 3. Ada pengajian akidah, ada pengajian fikih, ada pengajian akhlak. Dan di pengajian fikih dibagi lagi. Fikih ibadah, fikih muamalah ekonomi, fikih munakahah nikah, fikih siasah politik. Jadi pengajian itu tidak berulang-ulang, ada kelanjutan. Uang dengan uang riba. Terus dia datang ke bank syariah. Kata bank syariah, mau beli apa Pak? Beli motor. Saya mau minjam uang. Uang dengan uang riba, haram. Terus solusinya gimana? Bapak mau beli motor? Iya, kami beli motornya. Bank membeli motor. Sekarang motornya punya bank. Lalu bank menjual motor ini ke Bapak. Bapak beli motor ini, Bapak cicil 12 bulan. Loh, sama dengan yang tadi. Tidak sama, karena yang tadi uang dengan uang. Sedangkan ini uang dengan barang. Uang dengan barang itu sudah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi membeli Barirah. Barirah itu manusia, budak hamba sahaya yang dicicil dengan gandum selama 9 tahun lunas. Dalil boleh transaksi uang dengan barang selama sekian tahun. Dua-duanya dapat keuntungan. Bank dapat keuntungan duit dan orang dapat keuntungan masa. Dia dapat waktu. Sekarang, karena bank tidak sanggup beli. Kalau bank beli motor, beli mesin cuci, beli mobil, bank berarti mesti punya gudang. Sementara bank pun nyewa ruko. Akhirnya gimana? Akhirnya bank ngasih duit. Duit ini dibelikan oleh nasabah ke motor. Akad dari bank ke nasabah, akadnya wakalah, taukil.
Saya wakilkan ke kamu pembelian motor, kamu yang beli. Tapi sebetulnya, inilah dalam akad inilah kemudian orang ingin dia. Karena 2-3 kali. Saya ini. Orang nggak mau pusing, dia udah pusing. Di rumah dia pusing. Di jalan dia pusing kena tilang. Sampai ke bank dia pusing. Nah ternyata BMT tidak mau pakai wakalah. BMT tetap pakai barang. Beli barang. DSN, Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus untuk ekonomi syariah ini. Artinya kalau dilaksanakan. Tapi kalau BMT tidak mau melaksanakan dengan satu dan lain hal, karena dia punya DPS sendiri, Dewan Pengawas Syariah, kami hanya mau murabahah. Ya nggak masalah. Lama masih benar dalam tatanan syariah. Jadi apa yang dilakukan itu, pilihlah. Kita punya ijtihad kita masing-masing. Di daerah kami, cocoknya ini. Mungkin di sana cocoknya begini. Untuk masyarakat kami yang sederhana, untuk menjaganya, untuk tidak buat pusing dia, dan lebih efisien, lebih efektif, maka cocoknya adalah murabahah. Untuk mudharabah belum cocok. Itu ijtihad kita masing-masing. Karena jangankan antara Jakarta dengan Pekanbaru, antara Panam dengan Tenayan aja beda. Tenayan itu perbukitan, tanahnya tanah liat. Sedangkan Panam itu tanah gambut. Nimbun dulu. Jadi kalau ada orang mau buat bangunan di Tenayan dengan di Panam, itu tidak sama budgetnya. Karena kalau di Tenayan, udah bangunan jadi atas. Tapi kalau di Panam, Rimbo Panjang, dia mesti tanam tiang panjang dulu ke bawah. Jadi kalau Pemda mau ngasih dana, ya nggak sama budget antara membangun di Panam dengan di Tenayan. Karena di Tenayan tanahnya memang tanah gunung, udah kuat. Begitu juga dengan kita. Itulah perlunya ada Dewan Syariah yang ngerti. Kita tidak minta fatwanya jauh-jauh. Kita punya Dewan Syariah sendiri untuk daerah Seberida, untuk di daerah Balilas, Indragiri Hulu, cocoknya memang simpelnya begini. Ya kita laksanakan. Jadi memang ada namanya sunnah tadafu'iyah. Laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kalaulah manusia ini tidak saling tolak-menolak, tidak saling mengkritisi, maka sudah lama dunia ini hancur. Kita ini saling mengkritisi. Ini kamu nggak cocok, ini kamu ini salah. Kalau ketika kita diam, itu masalah. Maka jangan pernah diam. Jadi perlunya ada pengawas. Yayasan Tabung Wakaf Umat, ada pembina. Ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada kontrol. Ada konsultan pajak, ada konsultan hukum, ada majelis masyaikhnya kita. Majelis masyaikh nilai yang mengontrol. Nah, kalau tidak begitu, hancur kita ini. Makanya kalau ada orang membiarkan kekuasaan tunggal, itu sebenarnya dia sedang membiarkan kehancuran. Orang kalau punya kekuasaan tunggal, itu lama-lama nanti pas rapat dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Amin. Billah. Jadi saya di yayasan ini hanya sebagai anggota pembina. Ketua pembinanya Ustadz Tatang Yudiansah, ketua pengurus Ustadz Al-Nobdinar, dan kita ada majelis masyaikh yang mengawasi. Karena berapa duit masuk. Kalau itu kita pertahankan, itu kita jaga, insya Allah kita bisa bersama di dunia, bersama juga di akhirat, insya Allah. Demikian tentang murabahah dan sekilas tentang wakalah tadi. Allahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bertanya, sebelumnya saya kan
Di BMT ini bekerja sebagai funding officer yang bertugas untuk antar jemput tabungan. Jadi saya ini juga bekerja sekaligus untuk mengajak orang-orang masyarakat umum untuk bergabung dengan BMT, menjadi anggota BMT. Nah, saat sosialisasi itu pasti banyak bertemu dengan berbagai sifat masyarakat ya Ustaz. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita menghadapi apabila bertemu dengan orang yang saat kita bersosialisasi, kita menjelaskan tentang apa itu BMT dan BMT itu di masyarakat itu kegunaannya untuk apa dan menjelaskan tentang riba. Jadi dia itu kadang ada juga orang yang keras kepala yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba kan. Walaupun telah kita katakan sebutkan dalilnya saat bersosialisasi kan bahwa Allah telah mengatakan jual beli itu tidak sama dengan riba, tapi dia tetap ngekeh, gak mau dengerin apa yang kita bilang kan. Itu cara kita menghadapinya itu bagaimana Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta untuk adik-adik yang baru pulang, diforbinir oleh Ustadz Awam. Adik-adik yang baru pulang dari Mesir yang belum ada jam terbang ceramah. Susah dia untuk berceramah depan orang. Cara mensiasatinya bagaimana? Ceramahnya pakai infokus. In dalam, fokus, fokus di dalam. Nah kalau tidak, masyarakat tidak fokus. Jadi disiapkan oleh satu tim untuk membuatkan bahan berapa slide? 30 slide. Kalau satu slide 2 menit, 30 slide berarti dia sudah bisa ngomong 60 menit, 1 jam. Sama dengan Ustaz Somad, 60 menit. Orang fokus karena ada infokus. Ya ceramahnya ke kantor-kantor. Setiap kantor dinas ada infokus. Masjid pun punya infokus. Kalau kita di kampung, masuk ke pengajian ibu-ibu, di mana orang banyak masuk. Pokoknya tim sosialisasi itu pantang lihat orang banyak. Asal nampak orang banyak, masuk. Siapkan bahannya kira-kira setengah ini. Setengah ini. Yang bisa dibalik seperti kalender. Jadi nggak perlu banyak alat. Cukup membawa ini yang bisa simple, bisa dibawa pakai motor. Nah, begitu nampak orang banyak, duduk. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh izin saya sosialisasi dari BMT Amanah. Saya disuruh Ustadz Somad ini, saya tunjukkan foto kita di depan. Ada salam dari beliau untuk Bapak Ibu semua. Boleh, kata mereka. Putarkan. Berapa cukup? Kira-kira 10 cukup. Berarti 10 slide, 1 lembar itu 2 menit, berarti kita udah bisa ngomong 20. Pertama, ta'rif, ta'aruf, inilah DP Amanah, udah produk-produknya, keuntungannya, dan ancaman-ancamannya. Udah slide terakhir, silakan bergabung, hubungi nomor kontak berikut ini. Udah selesai. Yang kita urus, nah ini, yang jadi masalah hidup ini adalah kita ngurus urusan orang lain. Kita nggak tahu mana batasan. Ini rumah saya. Ini tanah batas, sempadan. Ini rumah saya, ini rumah kamu. Yang saya urus rumah saya aja. Yang rumah kamu itu urusan kamu. Urusan kita adalah bagaimana menjelaskan. Bagaimana teknis menjelaskan. Bahannya ini, syukur-syukur bisa buat buku kecil, syukur-syukur ada videonya bisa di-share. Ibu bapak semua punya nomor nggih? Punya. Tolong ada satu tim catat nomornya. Kita sudah kasih langsung dan kita punya videonya. Sehingga nanti sampai rumah dia bisa ulang lagi. Kita hanya menjelaskan program BMT Amanah. Dan ancaman. Adapun orang yang tidak mau nerima, ya kita nggak bisa paksa orang. Innama anta munzir. Engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak punya kuasa. Kalaulah semuanya bisa kita kuasai, nggak ada Abu Jahal sama Abu Lahab.
Kalaulah semua bisa dikuasai dengan tongkat Nabi Musa, nggak ada Fir'aun, nggak ada Qarun. Kalau semua bisa dikuasai dengan doa Nabi Ibrahim, nggak ada Namrus. Jadi kalau antum sudah punya penentang, berarti antum sudah mendekati kenabian. Ya. Justru yang kita khawatirkan itu hidup kita ini aman, tenang, nggak ada yang nentang. Itu jangan-jangan kita sudah jadi kesetanan. Kalau antum BMT Amanah sudah ada penentangnya, sudah ada yang nantang, itu berarti ibarat buah dia sudah mulai ranum. Karena buah itu dilempar orang kan kalau udah matang. Kalau putih, biarin aja. Coba buah mangga, buah kelapa, buah durian. Itu semakin kuat lemparannya, berarti musangking. Kalau durian kampung, lihat, durian kampung. Itu nggak benar BMT itu. Pokoknya semua itu, ini, udah tahu. Ini berarti Namrus ini. Ini Fir'aun ini. Qarun. Berarti kita ini udah mendekat-dekati kenabian ini. Kalau nggak ada, kalau Nabi Muhammad tidak Nabi penutup, amanah ini Nabi ke-26. Ya, urus saja urusan kita. Bagaimana penyampaian kita, pilihan katanya lebih tepat, ngomongnya nggak panjang lebar, itu jam terbang itu. Bisa diperhatikan, orang yang baru sosialisasi mutar-mutar. Dia pun nggak paham. Jadi gambar-gambar ini membantu. Pakai alat begini lebih membantu. Masalah orang nanti. Dan video endorse. Mungkin dia nggak suka sama kita. Tapi dia pemilihnya adik Agus Hartanto. Ini ada video pendek Bapak Ibu. Cukup dengan handphone kita. Pada Bapak Ibu semua, warga Indragiri Hulu, saya sebagai Bupati melihat besar positifnya. Dia sebetulnya mau nolak pas ngomong, waduh nggak enak. Apa endorse Ustadz Somad, endorse Pak Bupati, endorse Pak Abdul Wahid, endorse dari tokoh masyarakat, endorse dari kiai, endorse dari tokoh-tokoh. Ini penting. Itulah usaha kita. Kita hanya disuruh ngambil bambu, siapkan mata kail pancing, siapkan benang pancing, kasih umpan. Masalah ikannya apa, itu bukan urusan kita. Urusan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang berpikir, kok nggak mancing situ? Ya kalau ada ikannya, kalau enggak. Masalah ikannya itu urusan Allah Ta'ala. Jadi kita matangkan urusan kita ini, kita fixkan, patenkan bagus betul pelayanannya, kualitasnya, sosialisasinya. Ujung tombak iklan itu antum. Karena kalau ada orang yang datang, itu sudah masuk ring 2 itu. Ring 2, ring 1. Ujung tombak bempernya di iklan. Nah, karena kalau saya pernah dulu datang ibu-ibu mau nyuruh saya mengiklankan dia jual susu penggemuk badan. Nggak mau saya. Tolong Ustadz buatkan video ini. Karena saya yakin orang nggak jadi beli gara-gara itu. Ada susu itu kalau diminum penggemuk badan. Saya disuruhnya mengiklankan. Nggak laku kalau saya jual. Nah, itu jadi antum yang berjuang bagian ujung iklan ini. Saya nanya sama pakar ekonomi syariah. Kenapa Malaysia bank rakyatnya itu berubah total 100% dari bank Islamic Bank. Yang konvensional langsung jadi bank syariah. Islamic Bank namanya bank rakyat. Tapi namanya nggak dirubah, tetap bank rakyat. Saya ceramah di situ. Kata beliau, kita ini kurangnya 2. 1, political will, dukungan politik. 2, iklan. Insya Allah kita punya dukungan politik. Karena Pak Ade Agus Hartanto jalan dengan kita. Tinggal iklan. Iklannya itu melalui siapa? Khotib, Jumat, imam, majelis taklim. Jangan lupa, bapak-bapak yang punya sawit, punya duit itu takut dengan istrinya. Megang duit kan bininya.
maka masuk ke majelis taklim. Pilih di antara antum yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, masuk ke majelis taklim. Sosialisasi. Setiap ada majelis taklim nampak ramai, masuk. Sosialisasi. Tak perlu terjadwal, masuk. Setelah selesai baru tahu, rupanya orang itu sedang rapat walimah nikah anaknya. Ya nggak apa-apa. Yang penting asal ada orang ramai, masuk. Tim sosialisasi ini sama dengan caleg. Sama dengan cabub dan cagup. Apa kunci Bapak kok bisa duduk 2 periode? Ada bupati di Riau ini 2 periode. Kata dia, saya Pak Ustadz, setiap ada orang ramai, saya masuk. Dan setiap ada acara walimah, saya datang. Nampak saya ada acara walimah, saya datang. Karena satu hari ada acara walimah, nampak saya orang pasang-pasang ini. Lalu saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata kalian sudah bongkar-bongkar, saya baru datang. Kemarin saya datang terlambat karena sibuk di Pekanbaru. Jadi saya mengucapkan selamat, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Mohon maaf karena saya tidak datang kemarin. Sudah selesai, baru tuan rumah ngomong, mohon maaf Pak, pestanya besok. Isang kau udah buka, rupanya belum baru masak. Nah, makanya belajar dari sini, ngomong, nanya dulu. Kulunuon dulu, tanya dulu. Sosialisasi ini penting. Demikian. Allahu a'lam. Ini minta pencerahan lagi, Tat. Kami kan ada Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Nah, di Baitul Mal, insya Allah programnya cukup banyak sekali. Salah satu ya menyekolahkan anak-anak di pedalaman itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Terus yang sekarang ini kita lagi setiap bulan mengirim donasi ke Palestina. Tapi kami dari awal, mohon maaf, kami dipayungi oleh Dompet Du'afa. Kan gitu. Jadi penggalangan terakhir kami kemarin dapat berapa, Mas? 80 ya. Tapi alhamdulillah kami setiap bulan berapapun kami dapat, kami insya Allah sikoh untuk tetap membantu saudara-saudara di Palestina. Nah, ini mohon pencerahan pada Ustadz. Kira-kira mau sampai kapan ya kami kayak gini latihan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kami BPMT ada satu nanti yaitu Yayasan Masjid Musafir. Ini lagi menggarap yaitu Masjid Musafir. Mohon arahan dan dukungannya untuk masjid tersebut. Terima kasih. Saya tidak mau ikut penggalangan dana ke Palestina kalau lembaganya tidak resmi. Maka ketika kemarin diminta, saya hanya mau dengan satu lembaga, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Waktu kita penggalangan dana di An-Nur, dapat 11 miliar. Itu melalui Basnas. Karena G2G pemerintah ke pemerintah. Kalau terjadi sesuatu, pemerintah yang mengganti duit itu. Nah, di backup oleh pemerintah. Adapun Dompet Du'afa, Ustadz Al-Nob, orang Dompet Du'afa, dan saya, Da'i Dompet Du'afa. Saya ke Brunei Darussalam melalui Ustadz Al-Nob, melalui Dompet Du'afa. Dompet Du'afa adalah partner kami, sahabat kami. Jadi, tidak masalah. Sampai kapan kita membantu Palestina ini? Sampai Palestina merdeka. Seandainya Palestina merdeka, berhentikah kita membantu Palestina? Tidak. Mungkin kita akan buka cabang di Gaza. Baitul Mal wa Tamwil Amanah cabang Gaza. Amin. Tidak ada. Karena prinsip kita beramal nih, fa'idha faraghta fonsop, selesai satu, buat satu. Selesai satu, buat satu. Tapi kita enggak sombong. Wa ila rabbika faragh. Jangan angkuh. Kita bermohon pada Allah. Ini tentang Palestina. Jangan pernah berhenti. Terus. Sampai kemarin sore, saya tetap buat iklan untuk Palestina. Kemudian tentang Masjid Musafir ini. Idealnya, setiap beberapa kilometer itu mesti ada Masjid Musafir. Rukun pertamanya masjid. 2, toiletnya bersih. Berarti mesti ada satu orang yang menjaga kebersihan standby di situ.
Gaji dia diambil dari mana? Buatkan kotaknya di situ. Karena kalau ditunggu orang kita bersedekah, orang kita ini bukan wajar, kurang ajar. Macam-macam dia di situ, kotor-kotor, tak mau dia bayar. Tapi kalau ada yang mandorin di situ, keluar duit dia. 3.000, 5.000. Itulah untuk menggaji dia, karena kita tak punya duit. Lalu kemudian bangkitkan juga ekonominya di situ. Berarti buat counter-counter. Ada nasabah kita yang buat keripik, buat kerupuk, bumbu pecal, madu. Dia letakkan situ barang. Laku. Obat sakit kepala, minyak pijat, ada rumah makan. Sistemnya apa? Sewa untuk income, duit masuk. Jadi dari mulai makan sampai duit. Ada duit masuk situ. Cuci muka, duit. Beli tisu, segala macam. Jadi dia berhenti, parkir, syukur-syukur ada pom bensin. Pom bensin amanah. Amin. Selalu berpikir ke depan. Jadi tidak hanya sekedar masjid. Masjid, ibadah, selesai sholat. Karena yang berhenti itu punya mobil, punya duit. Idul Fitri, Idul Adha, pulang kampung, mudik. Dan masjid di pinggir jalan itu sirkulasi duit itu luar biasa. Buatkan tempatnya nyaman. Di depan masjid itu ada kolam ikan. Ikannya jangan ikan koi. Ikan koi menghabiskan duit. Ikan kecil-kecil dimasukkannya kakinya. Memakan terapi. Bayar dulu. Ikan kecil tuh. Masukkan kaki. Aduh nyamannya kata dia. Gak bayar siapkan piranha. Jadi semua kenyamanan dia dapatkan dan itu berkesan. Ketika dia dapatkan berkesan saat rumah berhenti ini, dia terpikir juga akan membuat di tempat lain. Tanpa mendengar ceramah. Itulah sunnah hasanah itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Dia dapat pahalanya wa ajru man amila. Terinspirasi dia, saya buat juga lah nanti di sana. Adapun video iklannya nanti kita buatkan. Mari support rest area, rumah singgah, musafir, perjalanan dari Jambi ke Medan, dari Pekanbaru ke Palembang. Jangan lupa mampir di kilometer. Kita buatkan. Jadi edit videonya kita upload di Instagram, di grup-grup WhatsApp. Kayak apa? Menjadi amal jariah buat kita bersama. Insyaallah. Anda buatkan standar baku. Sehingga dimanapun orang mau buat, ini standarnya. Setelah dibuatkan standarnya itu, standar masjid musafir dan rest area. Gambarnya, desainnya, ini semua. Buatkan dalam bentuk PDF, share. Jangan pernah pelit, jangan pernah bakhil. Di-download orang di seluruh dunia. Didapat amal jariah itu kita. Nggak ada ruginya itu kita share itu. Memangnya kalau kita share ide-ide itu terus dibangun orang, rugi apa kita? Nggak ada. Daripada kita simpan, kita paling bangun satu. Kalau kita share, dibangun orang 10, 100. Ngalir pahala barokahnya untuk kita. Itulah konsep amal jariah. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Saya optimis, insya Allah Masjid Musafir ini sukses. Demikian. Wallahu a'lam.